Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sumber energi. Oke. Ini kita bisa lihat ya. Kalian sudah bisa membuka buku tema 6. Nah, ini ya. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita pelajari bersama. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Nah, ini sebenarnya bukan materi olahraga ya, tapi ini ceritanya sedang berolahraga. Ini kita bisa lihat ada UKS di sini ya. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, energi dari matahari ya. Ini sinar matahari datang terus menerpa atau menyinari tumbuhan sehingga tumbuhan mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, terus di sini dia akan semakin tumbuh besar begitu. Lalu, tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, ini panel surya ya. Ini nanti sinar matahari yang datang ini diterima di sini, nanti lama-lama diolah menjadi dengan generator atau dinamo segala macam itulah ya, nanti diubah menjadi listrik begitu ya. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Kita lihat di paragraf pertama ada apa ya? Mic-nya dimatiin dulu. Nah, jadi paragraf pertama itu mengenai semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi, berarti tentang sumber energi. Lalu di sini disebut apa aja sumber energinya, termasuk apa saja di sini? Air dan udara, tumbuhan dan hewan. Ya, jadi air dan udara serta tumbuhan dan hewan. Nah, itu merupakan sumber energi. Oke, selanjutnya. Setelah di paragraf pertama, pertanyaan yang kedua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Paragraf pertama. Ya, tadi kan, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Nah, kalau manfaat energi apa tadi itu ya? Panas matahari, pertama tadi menghasilkan oksigen, menghasilkan
makanan ya. Terus bisa membuat tanaman menjadi bertumbuh atau lebih besar gitu ya. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Nah, tadi sudah jelas dia oksigen dan makanan. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Nah, mengapa berarti jawabnya karena matahari sangat berperan pada kehidupan di bumi. Bisa dibayangkan jika tidak ada matahari, maka kehidupan di bumi itu tidak akan bisa bertahan lama. Bayangkan saja tumbuhan kan harus kena sinar matahari supaya dia bisa lebih bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau dia tidak ada kena sinar matahari, mati semua. Kalau mati semua, hewan yang memakan tumbuhan akan mati, kita juga akan mati, begitu ya. Nah, ayo bercerita. Coba ceritakan kembali isi bacaan di atas, gunakan bahasamu sendiri. Nah, kalian bisa merangkum, terus kalian bisa kembangkan dengan bahasa sendiri. Jadi tidak harus sama persis dengan yang ada di dalam teks tersebut ya. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, ayo kita belajar menyanyikan lagu berikut. Jangan malu atau ragu, bernyanyilah dengan percaya diri. Nah, ini ya. Ini adalah Matahari ciptaannya lah dari Nur Hasanah. Kalau ini sepertinya nih biramanya ini 4/4 karena dalam satu kotak ini ya, ini ada 4 nada. Oke ya. Mari kita mencoba bernyanyi. 1, 2, 3. Matahari bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang, pohon-pohon menari riang. Nah, hampir aja ibu lupa nadanya nak ya. Karena ini lagunya asing sekali, baru pertama kali ibu mendengarkan lagu ini begitu. Mungkin kalian sudah pernah mendengar lagu ini, mungkin akan lebih gampang. Nah, perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan saat menyanyikan lagu tersebut. Cermati lagu pada bait pertama dan bait kedua. Apakah perbedaan rasa saat menyanyikannya? Nah, bandingkan dengan bait ketiga, adakah perbedaannya? Bait ketiga lagu di atas memiliki keperbedaan irama dengan bait pertama dan kedua. Kalau bait pertama dan kedua itu sama ya tadi ya. Nah, kalau bait ketiga itu yang ini, matahari sumber kehidupan. Nah, ini lebih tinggi daripada yang tadi, yang bait pertama kedua. Kalau bait pertama kedua tadi tuh sama, nadanya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau pas yang ke ini kita bilang ini refnya ya. Ini matahari sumber kehidupan. Nah, itu yang lebih tinggi. Jadi
harus mempersiapkan nada tuh dari setelah kita menyanyikan bait kedua. Jadi karena selanjutnya ini tinggi, nah ini nadanya sudah 6 begitu. Nah, lanjut ya. Ayah mengamati. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar atau loaf ya orang bilangnya. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas, butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Nah, kalau ini kan kegiatan memasak ya. Memasak berarti lama apa sebentar? Ya, lama ya. Kalau lama tuh kan kan karena memasak ini persiapannya banyak. Jadi agak lama. Jadi ini pakai tanda centang. Kalau memakai baju, nah ini kan sebentar, berarti kita beri tanda silang. Lalu ini minum air, ya minum air, ini kita sebentar, ini pakai tanda silang. Mandi itu juga nggak boleh lama-lama ya, harus sebentar aja, 5 menit sampai 10 menit itu sudah boleh selesai ya. Nah ini kita beri tanda silang. Selanjutnya ini minum apa ini, teh kayaknya ya. Nah ini pakai tanda silang karena sebentar. Terus kalau mencuci baju itu membutuhkan waktu yang lebih dari 10 menit ya. Jadi ini kita beri tanda centang. Kalau tidur apakah membutuhkan waktu sebentar? Waktu lama, berarti kita beri tanda centang. Kalau menggosok gigi itu paling 2 menit sampai 3 menit sudah selesai, berarti kita beri tanda silang. Selanjutnya makan. Makan itu bergantung ya. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Nah, berarti kalau di atas 5 menit menurut ibu itu membutuhkan waktu yang agak lama karena dia juga minum juga nih ya. Berarti ini kita beri tanda centang, sedangkan menyisir rambut itu tanda silang karena sebentar aja. Oke. Paham ya semuanya? Nah, kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Carilah contoh lainnya. Oke. Ini tadi. Oh, kalau misalnya ya, kalau ini sama ini lamaan yang mana? Yang jelas lamaan yang ini. Berarti ini centang. Ya, ini centang. Mungkin maksudnya gitu ya. Oh iya benar. Kalau ini silang dua-duanya berarti nggak ada yang lebih cepat. Berarti kalau ini sama ini ya lebih cepatan yang ini kan, berarti kita kasih tanda silang, sedangkan yang ini kita kasih tanda centang. Tuh. Oke, kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Carilah contoh lainnya. Nah, ini sepertinya sudah selesai yang tema yang pembelajaran 1. Oke, semoga bisa membantu dan semoga bisa memahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye.